Ya, halo teman-teman, balik lagi di D&D Workshop. Kali ini saya mau mengganti mata pisau dari Stanley SST 18001 dari mata pisau standarnya ya, yang tebal 2,6 mm. Saya akan mengganti mata pisaunya dengan thin curve dari Floyd, sama ya, 10 inch dengan jumlah gigi 40 gigi. Dan dia lebih tipis ya teman-teman. Ini tebelnya hanya 2,2 mm. Nah, untuk mengganti mata pisau dengan ukuran ketebalan yang berbeda, itu teman-teman kalau masih menggunakan reeving knife-nya ya, itu kalian harus menyesuaikan dengan ketebalan mata pisaunya atau mengganti reeving knife-nya. Nah, kalau diganti dengan mata pisau yang lebih tebal, saya rasa nggak masalah ya menggunakan yang lama. Tapi kalau kita ganti dengan yang lebih tipis, otomatis reeving knife ini akan menghambat lajunya kayu sehingga akan macet teman-teman. Jadi ya caranya kita harus menipiskan reeving knife bawaannya atau menggantinya. Jadi mengganti pun ada dua ya, kita bisa bikin sendiri atau kalian bisa beli di toko online. Itu sudah ada yang jual teman-teman. Tapi ya di sini kita akan bikin sendiri aja. Karena kalau beli harganya itu sekitar 270.000. Tapi kalau kita mau bikin sendiri, ya kita bisa cari dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang penting ketebalan plat untuk reeving knife itu harus sedikit lebih tipis dibandingkan dengan mata blade yang akan kita gunakan. Kalau saya pribadi sih sayang ya kalau reeving knife bawaannya ini kita tipiskan. Nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh sudah nggak presisi lagi. Jadi lebih baik kalau kita gunakan mata pisau baru, ya ganti aja reeving knife-nya. Toh juga nggak terlalu sulit untuk mengcopy bentuk dari reeving knife. Dan saya sarankan ya, untuk teman-teman semuanya, reeving knife ini harus tetap dipasang teman-teman. Walaupun seperti saya nggak terbiasa untuk menggunakan blade cover. Ini sebenarnya ada blade covernya, tapi nggak pernah saya pasang. Karena itu akan semakin mengganggu visual kita untuk memotong secara presisi. Walaupun secara keamanan itu jauh-jauh lebih aman ya teman-teman. Tapi ya, itu tergantung preferensi kalian masing-masing sih. Mau kalian tetap pasang atau enggak, terserah. Nah, karena mata pisau ini tebalnya 2,2 mm. Nah, di sini saya ada bahan plat dengan tebal 2 mm. Jadi ya, ini yang akan saya gunakan untuk mengganti reeving knife bawaan dari table saw Stanley SST 18001 ini teman-teman. Nah, unit ini baru saya miliki sekitar 1 bulanan yang lalu dan masih jarang digunakan karena ya saya kurang serak aja kalau menggunakan mata pisau bawaannya. Dan sekarang kita akan tes dulu aja ya, gimana nanti perubahan atau feel-nya sebelum dan juga sesudah penggantian mata pisau untuk table saw Stanley ini. Jadi nanti parameter yang akan kita lihat yaitu kehalusan potongan kayu, smoothnya jalannya kayu ketika kita dorong nanti, dan kita juga akan pantau berapa daya atau watt yang diperlukan. Karena dari beberapa percobaan di D&D Workshop, mengganti mata pisau untuk semua power tools ya, itu nanti akan ada pengaruhnya sama berat tidaknya kerja mesin yang tercermin dari penggunaan daya yang digunakan. Jadi kalau semakin berat kerja mesin itu gara-gara pisaunya kurang tajam, ya otomatis daya yang dibutuhkan untuk memutar mesin dan memotong kayu itu akan lebih berat ya teman-teman, sehingga kebutuhan dayanya juga akan lebih tinggi. Dan nggak cuma itu, mesinnya juga akan cepat panas dan itu akan sangat-sangat berpengaruh dengan umur mesin, umur spare partnya mesin, dan juga konsumsi pulsa listrik di workshop kita. Oke ya, langsung aja kita buktikan. Di sini saya sudah persiapkan alat-alatnya. Baik teman-teman, bahan yang akan kita potong adalah papan jati sepanjang hampir 1 meter nih ya, dengan tebal 4 cm. Dan di sini kalau kalian lihat ada noise, itu adalah suara dari dust blower yang ada di workshop kami. Jadi di sini langsung aja kalian lihat berapa kebutuhan dayanya dan juga berapa tingkat kebisingannya. Langsung aja nanti kita bandingkan ya.
Ya oke ya, untuk dayanya tadi sekitar 1100-an. Dan ini hasilnya. Jadi masih kelihatan ya, adanya garis-garis potongan di sini. Oke, sekarang kita ganti dulu pisaunya. Merek dari mata pisau ini adalah Floyd Pro. Ini dari Italia ya teman-teman. Untuk yang 10 inch 40T, ini harganya sekitar 400 ribuan lah teman-teman ya. Nah, lebih beruntung kalau ada promo, itu harganya sekitar 300 ribuan. Dan itu sangat-sangat worth it sekali. Oke teman-teman, pertama kita lepaskan dulu insert plate-nya. Setelah itu kita naikkan secara maksimal pisaunya. Kita lepaskan mata pisaunya dulu. Kunci yang satu ini kita gunakan untuk mengunci spindle. Nah, seperti ini. Lalu, yang kunci yang kedua, ini buat buka murnya. Cari sudut yang nyaman, seperti ini, kira-kira 45 derajat. Jangan ditarik ya, teman-teman. Bahaya sama tangan kita, lebih baik kita pukul pakai kayu, seperti ini. Ya. Kalau sudah kendor, baru kita buka secara manual. Oke, seperti ini ya. Lalu kita lepas baut yang ada di sini. Oh. Kita setel maksimal dulu torsinya. Oke, sudah lepas. Ini kita buat replikanya menggunakan bahan yang sudah kita siapkan tadi.
Oke teman-teman, setelah terpasang seperti ini, jangan langsung dikencengin ya, karena nanti harus kita kalibrasi dulu, kita sejajarkan dengan posisi mata pisau. Sekarang kita akan pasang dulu mata pisaunya. Perhatikan arah putarnya ya. Oke, sama seperti tadi ya caranya. Sekarang akan kita sejajarkan dulu posisi dari mata pisau terhadap reeving knife. Oke, kita perhatikan gap yang ada di sini. Ini harus rapat ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini sudah rapat. Oke, kita recheck. Oke ya, mantap ya. Baik teman-teman, untuk reeving knife dan juga mata pisau yang baru sudah kita pasang. Dan sekarang langsung aja kita ukur untuk kebutuhan daya dan juga kebisingannya. Tapi mungkin sekarang agak bias ya, karena di luar lagi hujan dan atap saya ini dari spandek ya teman-teman. Jadi ya pasti berisik. Oke, langsung aja kita coba dengan menggunakan balok yang sama tadi. Ini adalah kayu jati dengan ketebalan 4 cm. Langsung aja kita coba. Oke ya, ini tadi yang saya rasakan smooth sekali, ringan, dan juga kalau saya lihat untuk kebutuhan dayanya tadi itu nggak sampai 1000 ya, sehingga bisa mengirit daya sekitar lebih dari 10% teman-teman, karena awalnya tadi kan sampai 1100 ya. Lalu untuk kecepatan potong yang saya rasakan sedikit lebih cepat dan ini lebih ringan. Tingkat kebisingan saya rasa hampir mirip-mirip ya. Dia hanya selisih sedikit saja. Selanjutnya untuk kualitas potongnya, ini benar-benar halus ya teman-teman. Padahal ini sama-sama 40T. Bisa kalian lihat di sini nggak ada bekas potongan atau guratan mata gergajinya. Sangat halus sekali. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk memotong berdiri seperti ini. Oke ya, kita naikkan dulu pisaunya supaya setara ini. Ini jadi ketebalannya sekitar 7 cm ya teman-teman. Langsung aja ya kita coba. Oke, halus ya teman-teman, dan juga benar-benar lancar, ringan. Padahal di sini ini ada mata ya,
Ini adalah bagian terkeras dari kayu dan dia bisa melaluinya dengan baik. Oke ya teman-teman, itu tadi adalah sedikit tutorial gimana cara mengganti pisau dari Stanley SST 18001 yang mungkin saat ini banyak diincar sama teman-teman semuanya ya. Lalu tadi kita juga sudah kasih contoh gimana caranya bikin reeving knife untuk pisau thin curve, dan tadi sudah kita buktikan ini berjalan dengan baik, nggak kickback, dan juga bisa dipresisikan dengan posisi mata pisaunya. Nah, buat kalian yang nggak punya kesempatan atau nggak punya waktu untuk bikin reeving knife-nya, kalian bisa beli di marketplace. Di sana sudah banyak toko-toko yang sudah jual ya teman-teman. Harganya itu ya tadi sekitar 270 ribuan sampai 300 ribu. Semuanya terserah kalian, mau kalian bikin yang DIY seperti saya atau mau langsung beli yang sudah jadi di toko online. Dan yang penting, di sini ada penurunan kebutuhan daya untuk memotong kayu yang sama, teman-teman. Kalau tadi awalnya dengan menggunakan mata pisau bawaannya, itu kita butuh 1100 sekian watt untuk memotong. Tapi menggunakan mata potong thin curve dari Floyd, kita bisa mengirit daya sekitar 10-15%. Artinya, dengan menggunakan mata pisau yang kualitasnya lebih baik, kita bisa menurunkan cost atau biaya listrik di workshop kita. Dan efeknya nggak cuma ke situ, turunnya kebutuhan daya itu juga mencerminkan bahwa mesin table saw kita kerjanya lebih enteng ya teman-teman, lebih ringan dibandingkan dengan kalau kita menggunakan mata pisau yang kualitasnya di bawah yang kita pasang ini. Dan ini juga terbukti ya bahwa ini nggak dipaksa sama sekali, bener-bener smooth. Kalian bisa lihat ya buktinya di sini ini. Ini adalah hasil potongnya yang benar-benar halus. Dan kenapa kok saya bilang mata pisau ini tajam sekali dan juga kualitasnya bagus? Karena ketika dibuat motong kayu, dia nggak mengalami overheat. Sehingga teman-teman bisa melihat ya di sini, nggak ada bekas gosong sama sekali. Jadi itu caranya melihat atau mengecek apakah mata pisau yang kita gunakan itu sudah bagus atau masih kurang. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.